Perkenalkan, nama saya Melisa Damayanti dengan NIM 2115101037 dari kelas IKI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu implementasi algoritma Kruskal, Prim, dan Dijkstra. Pada soal pertama, terdapat peraturan yang harus dikerjakan, yaitu menghitung nilai X yang akan digunakan sebagai soal nomor yang akan dikerjakan. Pada ini, nilai X yang saya dapatkan yaitu 2, sehingga saya akan mengerjakan soal nomor 2, dan NIM saya yaitu ganjil, sehingga saya akan memilih algoritma Kruskal. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu berikan graf dengan N simpul dan M sisi beserta bobot sisinya, di mana nilai N dan M sebagai berikut, dan gunakan algoritma Kruskal untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam MST. Untuk nilai N yang saya gunakan yaitu 7, sehingga menjadi 7 simpul, dan M yaitu 10, sehingga menjadi 10 sisi, beserta bobotnya nanti. Lalu berikut merupakan graf yang telah saya buat, yang terdapat 7 simpul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu, tujuannya yaitu mencari sisi mana yang termasuk dalam MST. Langkah pertama yaitu sisi-sisi akan diurutkan menaik berdasarkan bobotnya. Jadi, sisi-sisi yang ada pada graf ini akan diurutkan di tabel ini dari yang terkecil sampai yang terbesar, seperti berikut ini. Lalu, setelah kita mengurutkan, langkah selanjutnya yaitu memulainya dari sisi dengan bobot terkecil. Dapat kita lihat pada tabel ini, sisi dengan bobot terkecil yaitu sisi CD dengan bobot 2. Sehingga sisi CD ini akan dimasukkan dalam MST. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi AC dengan bobot 3. Dapat kita lihat pada graf ini, sisi AC tidak membentuk sirkuit sehingga kita dapat memasukkannya dalam MST. Sehingga AC akan masuk ke dalam MST. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi AB dengan bobot 4, dan sisi AB tidak membentuk sirkuit, sehingga kita dapat memasukkan sisi AB dalam MST. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi BC. Kita dapat lihat sisi BC di sini membentuk sebuah sirkuit, sehingga kita tidak dapat memilihnya untuk masuk ke dalam MST, dan sisi BC akan diblok. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi DE. Dengan bobot 5, kita dapat melihat dalam graf, sisi DE tidak membentuk sebuah sirkuit, sehingga sisi DE akan termasuk dalam MST. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi BF dengan bobot 6. Kita dapat lihat pada graf ini, sisi BF tidak membentuk sirkuit, sehingga kita dapat memasukkannya dalam MST. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi FG dengan bobot 8. Pada graf ini, sisi FG terdapat pada ini dan tidak membentuk sirkuit, sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam MST. Lanjut dengan sisi bobot terkecil selanjutnya, yaitu sisi AG, di mana bobotnya yaitu 9, dan dapat kita lihat pada graf ini, sisi AG akan membentuk sirkuit, sehingga kita tidak dapat memilihnya untuk masuk ke dalam MST, dan sisi AG akan diblok. Lanjut, yaitu sisi AE dengan bobot 10. Kita dapat lihat pada graf ini, sisi AE akan membentuk sirkuit yang terletak pada ini, sehingga sisi AE tidak dapat dipilih, dan sisi AE akan diblok. Dan sisi terakhir, yaitu sisi BE dengan bobot 11, kita dapat lihat pada graf ini, sisi BE akan membentuk sebuah sirkuit, sehingga kita tidak dapat memilihnya untuk masuk ke dalam MST. Setelah semua sisi-sisi telah ditelusuri, kita akan mendapatkan sisi-sisi yang termasuk dalam MST. Sebagai berikut, yaitu sisi CD dengan bobot 2, terletak pada ini, dan sisi AC dengan bobot 3, ini, sisi AB dengan bobot 4, yang ini, sisi DE dengan bobot 5, yang ini, sisi BF dengan bobot 6,
yang ini, dan sisi FG dengan bobot 8 yaitu yang ini. Lanjut, soalnya yaitu, pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Jadi dua simpul yang akan digunakan yaitu simpul D yang akan menjadi simpul start dan simpul F akan menjadi simpul tujuan. Tujuan kita adalah mencari jarak terpendek antara simpul awal D dengan simpul tujuan F. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu dengan menginisialisasikan sebuah tabel, yaitu terdapat kolom simpul, kolom jarak terpendek dari D, dan kolom simpul sebelumnya. Jadi kita akan menginisialisasikan jarak simpul D, yaitu simpul startnya, dengan D yang bernilai 0, karena simpul startnya D dan simpul tujuannya D, sehingga jarak terpendeknya akan bernilai 0, dan simpul D dengan simpul lainnya, karena kita belum menelusuri satu per satu, sehingga kita belum mengetahui nilai tersebut, dan akan menginisialisasikan dengan nilai yang sangat-sangat tinggi, yaitu akan diinisialisasikan dengan nilai infinity, sebagai berikut. Setelah proses inisialisasi, akan lanjut ke tahap kedua, yaitu kita akan mengunjungi simpul dengan jarak terpendek dari kolom jarak terpendek dari D. Kita dapat lihat di sini masih infinity, dan jarak terpendek yaitu 0, di mana kita akan mengunjungi simpul D terlebih dahulu. Langkah ketiga yaitu kita akan mengupdate kolom jarak terpendek dari D yang ini, dan simpul sebelumnya, kolom yang ini, jika lebih pendek dari sebelumnya. Jadi, jika nilai yang dihitung ini lebih kecil daripada nilai yang terdapat pada kolom sebelumnya ini, maka kita akan mengupdate nilainya. Jadi, kita akan menghitung nilai dari D ke C dulu dan D ke E. Untuk nilai dari D ke C, nilai D yaitu 0 ditambah 2 untuk ke C, sehingga mendapatkan nilai 2. Dan di mana nilai pada C sebelumnya yaitu infinity. Infinity memiliki nilai lebih besar daripada 2, sehingga kita akan mengupdate kolom berikut ini menjadi 2. Lalu dari D ke E, yaitu 0, karena D sebelumnya 0, ditambah sisi berikut ini, yaitu 5, sehingga nilainya yaitu 5. Dan nilai simpul E sebelumnya yaitu infinity, yang dimana infinity lebih besar daripada nilai ini, yaitu 5, sehingga kita akan mengupdate nilai 5 ini. Setelah semuanya terupdate, kita akan lanjut ke step keempat, yaitu simpul D akan menjadi simpul yang telah dikunjungi, dan tidak akan mengunjungi simpul ini lagi. Karena D sudah selesai dikunjungi, akan diwarnakan warna hijau seperti berikut ini. Lalu, proses kelima yaitu mengulangi algoritma seperti yang sebelumnya, yaitu kita akan mengunjungi simpul dengan jarak terpendek. Pada kolom ini, kita dapat melihat yang terpendek yaitu pada simpul C, yaitu 2. Sehingga kita akan mengunjungi simpul C. Simpul C akan terhubung dengan A, B, dan D. Karena D telah selesai, atau D merupakan simpul yang selesai dikunjungi, kita tidak akan mengunjungi simpul D lagi. Sehingga kita akan mengunjungi simpul A dan simpul B saja. Dan kita akan menghitung nilai dari C ke A terlebih dahulu, yaitu nilai C kita ketahui 2, sehingga 2 ditambah nilai yang ini 3, dan menghasilkan nilai 5. Di mana nilai ke simpul A yaitu sebelumnya infinity, sehingga kita akan mengupdate dari infinity menjadi 5, karena 5 lebih kecil daripada infinity. Lalu dari C ke B, nilai C yaitu 2 ditambah nilai yang ini 5, sehingga mendapatkan nilai 7, dan simpul B sebelumnya mempunyai nilai infinity, dan kita akan mengupdate karena 7 kurang dari infinity. Setelah semuanya selesai terupdate, kita akan lanjut ke next step, di mana simpul C akan menjadi simpul yang telah dikunjungi dan tidak akan mengunjungi simpul ini lagi. Lalu lanjut, untuk mengunjungi simpul dengan jarak terpendek selanjutnya, kita dapat lihat pada kolom ini, jarak terpendek yang ada yaitu 5 pada simpul A dan 5 pada simpul E.
Karena terdapat dua pilihan, akan digunakan secara alfabetis terlebih dahulu, yaitu akan mengunjungi simpul A terlebih dahulu. Di simpul A akan dikunjungi, dan simpul A terhubung dengan simpul B, simpul G, dan simpul E. Lalu akan mengupdate dari A ke B, nilai A sebelumnya yaitu 5. Jadi di sini 5 ditambah nilai yang ini, 4 sama dengan 9. Jadi simpul B kita dapatkan nilai 9. Akan tetapi nilai sebelumnya yang kita ketahui yaitu 7, ternyata lebih kecil daripada 9, sehingga kita tidak akan mengupdate simpul B berikut ini. Lalu ke simpul A ke G, simpul A dengan nilai 5 ditambah nilai yang ini 9 menghasilkan 14, di mana simpul G sebelumnya itu bernilai infinity yang lebih besar daripada 14, sehingga kita akan mengupdate simpul G menjadi 14. Lalu dari simpul A ke simpul E, 5 ditambah 10 yang ini menghasilkan nilai 15, di mana simpul E sebelumnya yaitu 5 lebih kecil daripada 15, sehingga kita tidak akan mengupdate simpul E yang ini. Setelah itu, simpul A akan menjadi simpul yang telah dikunjungi dan tidak akan mengunjungi simpul ini lagi. Lanjut, untuk mengunjungi simpul dengan jarak terpendek pada kolom ini, kita lihat yaitu simpul E dengan jarak 5, kita akan mengunjungi simpul E. Lalu simpul E ini terhubung dengan D, A, dan B. Akan tetapi D dan A sudah selesai dikunjungi, sehingga kita akan mengunjungi simpul B saja, di mana nilai simpul E sebelumnya yaitu 5. 5 ditambah nilai yang ini, 11 sama dengan 16. Simpul B memiliki nilai 7 sebelumnya, yang dimana ini sudah paling kecil daripada 16, sehingga kita tidak akan mengupdate simpul B berikut ini. Lanjut, simpul E akan menjadi simpul yang telah dikunjungi. Kita akan mengunjungi simpul dengan jarak terpendek selanjutnya, yaitu simpul B dengan jarak 7. Di mana simpul B ini terhubung dengan A, C, E, dan F. Akan tetapi A, C, E sudah dikunjungi, sehingga kita akan mengupdate ke F saja. B yaitu 7 ditambah nilai yang ini 6 menghasilkan 13. Karena nilai pada simpul F sebelumnya yaitu infinity lebih besar daripada 13, sehingga kita akan mengupdate simpul F menjadi 13. Setelah terupdate, simpul B akan menjadi simpul yang telah dikunjungi dan kita akan mencari simpul dengan jarak terpendek selanjutnya, yaitu simpul F dengan nilai 13. Simpul F ini terhubung dengan B dan G. Karena B telah selesai dikunjungi, kita akan mengupdate ke G, di mana nilai F sebelumnya yaitu 13, ditambah nilai yang ini 8, menghasilkan nilai 21. Di mana simpul G sebelumnya yaitu 14, lebih kecil daripada 21, sehingga kita tidak akan mengupdate nilai simpul G berikut ini. Simpul F akan menjadi simpul yang telah dikunjungi, dan akan lanjut ke simpul terakhir yaitu simpul G, di mana simpul G ini terhubung dengan A dan F, akan tetapi A dan F telah dikunjungi, sehingga kita tidak akan mengupdate apa-apa, dan simpul G akan menjadi simpul yang telah selesai dikunjungi. Karena semua simpul telah dikunjungi dan kita mendapatkan semua nilainya, maka proses algoritma Dijkstra sudah selesai, dan kita akan mencari tujuan kita, yaitu mencari jarak terpendek antara simpul awal D dengan simpul tujuan F. Kita dapat lihat pada baris yang F ini, jarak terpendeknya yaitu 13, sehingga jarak terpendek antara simpul D dengan simpul F adalah 13, dengan pet yaitu dari simpul D ke simpul C, ke simpul B, dan terakhir menuju simpul F, yaitu simpul tujuannya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dan presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.